Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Uten Sutendi dalam program Ten Show. Kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tentu bagi para wartawan di mana saja di Indonesia tidak asing lagi. Namanya ini Pak Aat Surya Sapaat ya. Tuh. Selamat datang Pak Aat di Sultan TV. Senang sekali ini. Terima kasih Pak Ten. Ini Pak Aat sebetulnya bukan orang baru buat saya. Jadi kita ini sering jalan-jalan sama dia, ya Pak Aat ya. Iya, bahkan beberapa tahun lalu ya sering menjadi tandem saya dalam kegiatan workshop public speaking dan creative writing. Tapi tambah gemuk nih, badannya tambah cerah nih. Setelah berapa bulan kita gak ketemu ya? Hampir setahun ya. Hampir setahun ya, gak ketemu, udah gemuk begini nih. Ini ada tanda-tanda kemakmuran ini. Pak, ini kalau saya lihat profil Pak Aat ya, ini luar biasa sekali di dunia pers ya. Terakhir saya dengar ini tahun 2020 itu Pak Aat mendapatkan penghargaan sebagai Fresh Cut Number One ya, 2020. Terus iya. yang paling ini yang menurut saya sangat bergengsi itu ketika Pak Aat menjadi salah satu perwakilan ya, iya, antara kepala biro antara di New York ya, Amerika Serikat selama 5 tahun. Itu luar biasa. Coba cerita dong bagaimana Pak Aat bisa sampai level itu di dunia gitu ya. Karir jurnalistik nih. Baik, terima kasih Pak Uten. Saya bersyukur bahwa ketika masuk di Antara itu, jadi ada 200 pelamar waktu itu, kemudian seleksi, masuklah 18 orang. Dan saya ranking pertama gitu, alhamdulillah, pada saat itu. Nah kemudian tidak lama, itu hanya sekitar 5 tahun, kemudian ditempatkan di New York gitu. Pertimbangannya kenapa, itu pimpinan yang menentukan. Tapi paling tidak, itu paling pertama itu adalah harus talkative gitu. Jadi harus pandai bicara dulu. Karena bagaimanapun ketika ditempatkan di New York, itu kan bergaul dengan kalangan diplomat. Harus pandai bicara. Yang kedua, bahasa Inggris gitu. Nah, jadi saya juga selalu menekankan kepada teman-teman wartawan, kepada adik-adik terutama yang junior, harus dikuasai bahasa Inggris. Tanpa menguasai itu, tidak mungkin kita bisa berkembang. Ikut hanya jago kandang gitu. Nah, yang ketiga tentu ada networking relasi. Itu yang paling penting. 3 hal itu yang kemudian membuat pimpinan menempatkan saya di New York. Saya merasa bersyukur gitu. Kadang sering saya sarapan di Singapura, makan siang di Jepang, makan malam di atas Samudra Atlantik, makan pagi lagi di New York gitu. Dalam satu hari? Gratis, iya. Luar biasa, itu luar biasa. Itu karena tadi itu kemampuan bahasa Inggris kita, meskipun ya tidak seberapa bagus ya, tapi dipilih lah ya. Kemudian juga sering menulis, ya itu. Ini bidang kita nih. Jadi talkative, tapi juga sering menulis. Ya itu memang kalau menulis kan itu darah kita ya sebagai wartawan ya. Betul. Tapi saya lihat juga banyak sekali kegiatan Pak Aat belakangan ini. Sekarang apa posisinya setelah di Antara sudah enggak ya? Di Antara 2016 terakhir, Direktur Pemberitaan. Jadi setelah di New York itu saya paling tinggi posisinya di antara Direktur Pemberitaan Kantor Berita Antara. Saya dengar sekarang bermitra dengan Sandiaga Uno nih. Iya, urusan politik apa urusan profesional nih? Jadi kami sudah lama ya kenal baik dengan beliau. Kemudian saya selesai di Antara, beliau mengajak saya untuk menjadi staf khusus ya, tapi di bidang ini monitoring dan evaluasi, akselerasi pembangunan kawasan ekonomi khusus. Ada 8 kawasan, termasuk Tanjung Lesung di Pandeglang, Mandalika, kemudian Likupang di Minahasa, kemudian Nongsa di Batam, dan beberapa tempat lain, ada 8 semuanya gitu. Salamlah sama Pak Sandiago. Dulu saya masih waktu di HIPMI DKI sering jumpa, mungkin dia udah lupa. Gitu. Boleh kita sambungkan nanti. Silaturahim ya harus terus. Iya. Tapi di dunia jurnalistik masih sekarang. Masih. Di apa saja Pak? Jadi di organisasi saya namanya A1 Online itu Pemred. Namanya A1 Online, dan kemarin juga diundang atas nama A1 Online ke Taiwan oleh Kementerian Pariwisata Taiwan gitu. Kemudian saya juga mendapat amanah sebagai
Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Cyber Indonesia SMSI. Itu ada 2000 media seluruh Indonesia. Kemudian terakhir nih sejak Januari saya menjadi anggota Pokja Komisi Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga Dewan Pers. Gitu. Mantap. Jadi eksis terus ya di dunia jurnalistik ya gitu. Iya. Enggak, teman-teman kan harus tahu juga nih apa sih sebetulnya struggle atau kiat sukses Pak Aat sehingga sampai pada titik tertinggi di dalam dunia jurnalistik itu ya. Setidaknya kalau sudah bertugas di luar negeri beberapa tahun itu satu kebanggaan ya gitu. Betul. Apa itu Pak Aat, selain bahasa Inggris tadi, selain rajin komunikasi? Faktor laki, keberuntungan. Tapi saya lebih percaya kepada kerja keras. Ketika kita kerja keras, maka keberuntungan akan datang gitu. Tanpa kerja keras kita tidur aja nggak mungkin ada keberuntungan gitu. Jadi kerja keras dulu Pak, dalam bidang kita gitu. Jadi bidang kita sering sharing soal tulisan apa itu justru menggugah orang untuk melihat siapa ini katanya. Kemudian saya juga aktif di medsos. Itu bukan untuk ria gitu, tapi menunjukkan eksistensi kita, kinerja kita dalam rangka personal branding gitu. Jadi personal branding dalam rangka kinerja gitu, profesional. Saya ikutin terus itu, Pak tampil terus di Facebook, di medsos. Oke, pemirsa, ini menarik perjalanan hidup dia. Kira-kira kita bicara apa nih? Ya, bicara mungkin tentang kehidupan pers yang menjelang pilkada atau pemilu atau pilpres itu boleh juga. Atau bidang-bidang lainnya ya. Enggak, begini Pak, saya nih kan juga wartawan ya dulu dan mengamati media sekarang ini seperti tanpa kontrol ya. Iya. Jadi begitu banyak medsos, begitu banyak media online ya, begitu banyak juga wartawan yang dadakan begitu. Sehingga ini pemerintah seperti kurang hadir di situ dalam mengkontrol atau mengorganize arus informasi dan komunikasi yang ada. Itu gimana Pak? Kalau menurut pendapat saya, memang betul sejak era reformasi 98 itu kita pertumbuhan media luar biasa. Tapi banyak juga yang kemudian kolaps ya, terutama di era digital. Media cetak sudah banyak yang bangkrut, masuk sekarang terakhir kan Republika ya, masuk semua ke online gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini itu tidak bisa memberikan kayak dulu ya, melarang, nilpun apa gitu. Jadi sekarang ada kebebasan. Kenapa nggak bisa begitu? Karena memang kita punya undang-undang pers nomor 40 tahun 99. Itu pemerintah tidak bisa campur tangan. Kita itu independen gitu. Jadi kita tidak bisa diganggu oleh siapapun. Nah, tapi ada rambu-rambunya. Yaitu kode etik jurnalistik misalnya. Ada 4 poin yang paling penting. Pertama, wartawan itu ketika berangkat tidak boleh punya itikat yang tidak baik gitu. Itu kode etiknya. Yang kedua, dia harus profesional. Makanya sekarang ada uji kompetensi wartawan. Gitu. Yang ketiga harus berimbang berita itu. Yang keempat tidak boleh menyuap, tidak boleh hoax gitu kan, dan lain-lain. Jadi 4 itu aja dipegang, sebetulnya sudah selamat gitu. Tapi dalam hal ini yang paling mengkhawatirkan justru di medsos ini. Jadi kadang-kadang media arus utama juga ikutan masalahnya. Ya, faktanya kode etik itu jalan nggak? Menurut saya sebagian besar ya, terutama koran-koran yang kan banyak sekarang peruntuhan itu belum paham gitu, belum paham. Jadi ini sangat disayangkan. Bahkan orang yang sudah uji kompetensi wartawan kadang-kadang terbawa arus seperti itu. Karena begini faktanya, di daerah mereka tidak punya gaji wartawan itu. Jadi hanya mengandalkan dari medianya, silahkan cari sendiri gitu. Sementara untuk menjadi terverifikasi Dewan Pers itu harus ada gaji bulanannya berapa gitu. Jadi sangat sedikit yang sudah terverifikasi Dewan Pers itu, sementara yang lain-lain tuh banyak sekali yang... Mungkin tujuannya bagus ya untuk demokrasi ya, kebebasan. Tapi efeknya kan kita rasakan banyak sampah sekarang. Betul. Banyak sampah. Banyak sampah. Dan kalau kita membaca berita media online, terutama mohon maaf daerah ya, itu membingungkan. Jadi kalau kata orang Sunda tuh liar bacanya, tidak ada paragraf gitu. Jadi kemudian tema yang diangkat juga tidak jelas. Bahkan ada menceritakan hanya kronologi gitu kan. Padahal kan membuat berita kan bukan kronologi gitu. Misalnya begini, dulu kalau kita membuat sebuah berita
berita yang sifatnya opini, iya. itu kan harus ada beberapa narasumber. Betul. Baru kita rekonstruksi itu, atau konstruksi betul. opini itu Iya. menjadi sebuah kesimpulan apa gitu kan. Kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan, atau kebijakan publik, atau kebijakan pemerintah kan dikonstruksi, ada ahlinya ini. Sekarang satu narasumber sudah jadi berita itu. Nah, itu dia. Akhirnya hari ini beritanya A untuk masalah yang sama, besok bisa B, masalah yang sama gitu loh. betul. Itu. Dan banyak yang tidak berdasarkan fakta gitu. Ya. Jadi padahal kan konsep berita adalah fakta peristiwa atau fakta opini yang dikonstruksi oleh wartawan. Nah, itu dia. Jadi fakta dulu yang diangkat, dikonstruksi oleh wartawan. Ya, gitu. ya. Tapi ini berangkat dari sesuatu yang tidak jelas, hoax dan bahkan kebencian. Bahkan begini, dulu waktu awal kita jadi wartawan menjadi anggota PWI itu begitu susah kan? Iya, susah. Ada calon anggota, baru jadi anggota. Sekarang semua orang bisa jadi wartawan ya? Bisa. Tapi untuk PWI masih ketat sekarang. Ada orientasi dulu, kemudian ada tes juga. Tapi untuk jadi wartawan mereka, saya pernah tugas di Bandung, ada wartawan yang awalnya jadi tukang tambal ban gitu, mohon maaf. Biarin aja kan bebas katanya kita. Ngapain dilarang kayak gitu. Ya, dan sekarang misalnya selain mungkin kalau yang di bawah organisasi kewartawanan kayak PWI mungkin masih terkontrol ya. Iya. Tapi kan yang di luar itu banyak sekali. Banyak sekali. Makanya ada beberapa kriteria yang bisa ditolong atau dimediasi oleh Dewan Pers kalau terjadi namanya sengketa pemberitaan. Minimal itu sudah terdaftar di Dewan Pers gitu. Ya. Yang lebih bagus lagi. Yang tidak terdaftar kan banyak. Banyak, itu dia. Nah, dan itu mereka bisa lebih leluasa. Karena di era digital sekarang. Cuma persoalannya paling penting itu harus berbadan hukum gitu. Kalau dia tidak berbadan hukum, maka tidak bisa difasilitasi mediasi di Dewan Pers. Masuknya ke undang-undang ITE, masuknya ke ranah hukum. Gini, saya ingat betul dulu seorang tokoh nasional di bidang pers, saya lupa namanya ya, yang ada istilah itu dulu kepatutan ya. Kepatutan. Gitulah. Boleh kita berdemokrasi, membuat berita, tapi ada nilai-nilai yang harus kita betul. Ada idealisme. Idealisme itu kepatutan. Apakah berita itu patut apa tidak? Betul. Nah, ini yang saya lihat ya nggak ada ya. Betul. Mulai hilang gitu. Betul, mulai hilang dan cenderung kepada kepentingan pribadi atau perusahaan gitu. Iya. Bahkan kita kalau di beberapa daerah mengkhawatirkan sekali. Jadi dia melihat satu kelemahan kecurangan perusahaan, tapi kemudian tidak diberitakan karena sudah diamankan oleh perusahaan gitu. Nah, akhirnya kan media kita jatuh menjadi praktis ya, pragmatis sekali, menjadi alat kepentingan. Harusnya seimbang antara pragmatisme dengan idealisme, itu harusnya seimbang. Nah, saya mau tanya nih, PWI terus Dewan Pers kan itu sudah di depan mata. Betul. Dan efeknya kepada masyarakat sekarang sudah jelas bagaimana kita sekarang konflik di masyarakat tinggi karena media. Betul. Di antaranya gitu. Bagaimana sikap pemerintah PWI dan Dewan Pers melakukan kontrol supaya itu tidak terlalu liar gitu. Sekarang ada kerjasama. Saya kebetulan ikut beberapa kali rapat. Itu kerjasama antara Dewan Pers, Polri, KPU, Bawaslu dan KPI gitu. Jadi untuk tadi itu mengamankan tadi itu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, nanti tergantung kepada masalahnya ya. Kalau misalnya dia sengketa pemberitaan, kemudian masuk dulu ke Dewan Pers gitu. Tapi kalau soal kepolisian, nanti masuk ke kepolisian. Tapi nanti di antara Polri dan Dewan Pers itu ada komunikasi gitu. Ini masuknya kemana gitu. Dan tidak ada langsung tindakan hukum, itu sudah diingatkan gitu. Misalnya begini, Pak Ad, kan salah satu idealisme yang ditanamkan kepada kita orang media itu adalah spirit of nationalism gitu kan. Jadi semangat kebangsaan semangat itu. Kebangsaan, iya. Dan tugas media adalah bagaimana salah satunya menjadi alat karakter building gitu. Nah, ini yang saya lihat mulai hilang. Mulai luntur. Bahkan hilang mungkin. Hilang. Gitu. Itu bagaimana tanggung jawab kita, terutama Pak Ad nih sebagai seorang praktisi itu di Dewan Pers maupun PWI maupun di kalau saya sebagai penguji ya di Dewan Pers ya, di PWI ya, tapi kemudian atas amanah dari Dewan Pers itu bukan hanya menguji gitu, tapi juga menanamkan idealisme gitu, nilai-nilai kewartawanan, nilai-nilai idealisme kita tanamkan di situ gitu. Jadi makanya saya menganjurkan kepada semua wartawan yang medianya sudah berbadan hukum, ayo ikut
namanya uji kompetensi wartawan. oke. Karena di situ kita memberikan penjelasan setelah menguji itu bagaimana kiprah seorang wartawan yang punya idealisme gitu kan, betapa pentingnya buat negara gitu. betul. Dan ingat bahwa peran wartawan itu dulu kan zaman sebelum kemerdekaan itu ada banyak wartawan. Nah, 4 diantaranya itu mendirikan kantor berita Antara. Ada Malik Sumanang, ya, A.M. Sipahutar. Kemudian mereka mendirikan kantor berita Antara, dan karena punya idealisme itulah bahkan ketika meliput itu tidur di atas jerami, coba Pak. Jadi luar biasa perjuangannya, dan tidak ada orientasi untuk mencari fulus gitu. Itu benar-benar ideal. Dan ketika kemerdekaan dideklarasikan, disalurkanlah lewat berita Antara itu ke seluruh dunia. Maka kemudian ada pengakuan internasional. Karena untuk berdirinya suatu negara itu bukan semata-mata ada rakyat, ada pemerintahan, tapi pengakuan internasional. Nah, pengakuan internasional inilah karena wartawan itu gitu. Iya, dulu banyak sekali kan kawan-kawan kita yang mendapat penghargaan Pulitzer, apa dulu tuh ada penghargaan di tingkat nasional. Adi Negoro juga. Iya, dulu sangat terlihat gitu loh. Jadi kalau sekarang kan yang mana, siapa sih yang jadi wartawan hebat gitu kan. Kalau dulu kita bisa melihat dengan jelas ya gitu. Jadi sisi idealisme sekarang udah luntur. Saya prihatin tempo hari ada satu daerah ada acara meninggalnya seorang tokoh gitu. Kami mengundang, saya nggak mau sebut daerahnya, mengundang wartawan, teman-teman datang, kita kasih, kita makan malam dulu gitu. Setelah dijelaskan gitu, saya betapa kagetnya menyodorkan daftar gitu. Kami sudah tahu sekian orang, padahal acara orang meninggal, saya bayangkan. Prihatin gitu. Jadi, nah maksud saya, kenapa tidak ada tindakan tegas gitu? Kan di negara lain kayak di Cina ya, katanya sudah punya itu konsep medsos sendiri ala mereka gitu, sehingga semua untuk media medsos maksudnya, medsos. Untuk yang sehingga hoax itu bisa dikontrol gitu loh. Iya. Sebetulnya itu dipantau oleh Kementerian Kominfo. Jadi dipantau. Mereka setiap bulan tuh memantau ada berita hoax. Yang paling mengkhawatirkan tentu masuk ke ranah hukum gitu. Ada mereka jumlahnya setiap ini menjelang Pilpres ini terus meningkat jumlahnya. Jumlahnya terus meningkat. Makanya kami kemudian Dewan Pers, Polri, kemudian KPU, KPU dan KPI itu membicarakan ini nih, media-media ini. Tapi untuk medsos itu lebih sulit dikendalikan karena itu kan bukan juga itu kan masuknya ke Facebook ya, ke Instagram gitu kan, bukan di luar kewenangan dari pemerintah itu sendiri. Di luar kewenangan pemerintah ya? Di luar kewenangan pemerintah. Kenapa pemerintah nggak bisa menyentuh itu? Karena itu kan kita menganut asas kebebasan kan, kebebasan pers, dan di mana-mana mereka bisa masuk gitu, kecuali negara tertentu. Misalnya yang bisa dikendalikan itu termasuk di Singapura, Malaysia itu bisa dikendalikan. Jadi tapi kalau misalnya terlalu berbahaya, Google juga akan mengkat itu gitu. Jadi bagi mereka itu anggap hal yang biasa gitu. Bagi mereka kayak kebebasan di Amerika gitu kan biasa aja gitu. Ya tapi iklim di politik di kita secara kuah intelektual kan belum bisa sampai tahap memilih informasi secara benar. Betul. Gitu. Oleh karena itu kan banyak yang kemudian dijaring dan masuk ke ranah hukum, banyak di daerah di ini banyak. Jadi tidak bisa kita sembarangan. Artinya maksud saya baik medsos maupun di dunia jurnalistik perlu ada intervensi pemerintah. Bukan intervensi dalam pengertian politik atau kebijakan, tetapi intervensi dari sisi value itu yang harus itu yang kewajiban kami itu. Dewan Pers dengan Polri dan KPU kemudian Bawaslu ya, itu sudah merancang itu dalam waktu dekat nanti akan keluar keputusannya. Kemarin sudah ditandatangani di waktu HPN di Medan ya oleh beberapa lembaga ini. Jadi dalam waktu dekat akan ada sosialisasi. Nah khusus tentang medsos itu sebetulnya ada yang namanya satu rambu-rambu yang bersifat universal gitu. Nah, itu pertama. Apa itu? Pertama ya itu tidak boleh menyudutkan orang lain. Tidak boleh Tapi nyatanya sekarang semua orang saling menyudutkan nih. Itu dia, makanya saya ingin jelaskan. saling membenci, sebar kebencian. Tidak boleh menyudutkan, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh mengkambing hitamkan, tidak boleh mengompori gitu kan. Dan last but not least tidak boleh
menulis ketika kita sedang marah gitu, karena terbawa kan emosinya gitu. Oke. Jadi sebetulnya ada rambu-rambu sifatnya universal. Sedang dirancang rambu-rambu itu atau sudah ada? Universal seluruh dunia berlaku. Tapi kenapa kita Tapi diwujudkan di Indonesia itu untuk wartawan dalam kode etik jurnalistik gitu kan, mengerucutnya di situ gitu. seberapa besar sih kekuatan kode etik itu diterapkan? Saya lihat tuh nggak ada. Nggak bisa, dan sifatnya juga tidak bisa ada punishment, nggak ada. Jadi hanya himbauan aja. Nah itu mau Tapi saya kalau rumahnya. media mainstream itu berlaku di internalnya sendiri gitu. Oke. Ketika ada kesulitan kesalahan pemberitaan dan dia betul-betul melanggar kode etik, maka internal perusahaan itu akan memberikan sanksi gitu. Ya. Itu yang di media. Misalnya begini sekarang ya, yang berkembang di musim pilpres ini ya, musim politik ini kan sangat terasa betul konflik antar kelompok agama, betul. ya, kelompok kepentingan politik itu terasa betul Pak. Terutama di medsos kelas bawah ini, itu hampir semuanya itu isunya itu. Betul. Tanpa narasi yang logik gitu dan etis apalagi gitu, main share-share aja tuh gitu. Ini kan membingungkan masyarakat gitu kan, dan berbahaya menurut saya. Buat masa depan bangsa, karena di situ ada unsur pembodohan akhirnya. Gitu. Dan ini Pak Uten, ada hal yang menarik ya. Jadi ternyata hoax itu menyasar kepada mayoritas gitu. Jadi di Indonesia berarti kan umat Islam, dan di situ dimainkan bahkan oleh orang Islam sendiri gitu. Beberapanya ya, sangat kan. Nah di Amerika juga begitu. Di Amerika itu ketika ada isu-isu besar ya, terutama menjelang pilpres itu di kalangan Protestan. Di Brazil itu di kalangan Katolik gitu. Jadi, dan anehnya itu Pak selalu muncul di musim politik ya? Iya, di musim politik. Itu kecenderungannya seperti itu gitu. Makanya kemudian NU dan Muhammadiyah dilibatkan oleh pemerintah untuk sosialisasi betapa berbahayanya hoax. Itu sudah ada sekarang. Ya, menurut Pak Ad itu muncul secara natural atau grand design? Kalau menurut saya sih ada dua hal, dua-duanya bisa benar gitu. Jadi ada grand design, orang tertentu ingin mengembangkan isu di bawah agar terjadi semacam gejolak ketidakpuasan, atau juga muncul secara sendirinya gitu karena ketidakpuasan. Kalau sendirinya menurut saya nggak mungkin. Pasti ada grand design dan kemudian berkembang. Betul. Saya melihatnya ini ada grand design besar ya dari pihak luar, terutama kekuatan global di luar atau kekuatan politik global di luar negeri, yang memang bangsa kita sekarang sedang naik daun secara internasional di ekonomi maupun di yang lainnya gitu. Yang disorot, mungkinkah itu pihak-pihak seperti negara-negara adik kuasa punya kepentingan dengan cara itu? Misalnya yang sering saya sebut di banyak forum itu, inilah salah satu bentuk proxy war gitu. Iya betul, saya kira tepat itu. Jadi by proxy ya, jadi dengan menggunakan orang lain gitu kan untuk beradu dengan sendirinya. Saya kira kepentingan itu ada gitu, karena tidak mau melihat Indonesia itu maju dan berkembang. Itu selalu ada. Negara-negara tertentu yang menggunakan berbagai macam cara ya, termasuk lewat sekarang medsos itu dikembangkan, terutama misalnya tentang soal vaksin kemarin kan, itu ada grand design gitu kan. Saya kira tidak bisa dibantah, ada pengaruh itu gitu. Ada pengaruh itu. Nah, terutama saat ini nih, ini kita seperti bangsa ini sedang diadu domba antar kelompok agama. Yang paling menonjolkan sekarang itu. Betul, itu dia. Itu. Saya sempat menyampaikan di beberapa media, sudahlah kita hilangkan itu istilah-istilah kadrun, istilah-istilah cebong. Tapi sekarang muncul lagi dengan kekuatan baru dan cara baru yang lebih masif gitu. Makanya hoax itu selalu menyasar mayoritas. Jadi terutama yang jadi sasaran mayoritas kelas bawah ini. Itu dia. Yang memang mereka tidak memiliki kekuatan kritis ya gitu. Jadi hanya menerima aja. Belum apa-apa langsung upload lagi gitu. Jadi itu yang bahaya sekali. Jadi kekuatannya hanya mampu menjadi konsumen gitu. Betul. Nah, maksud saya, apakah pemerintah atau pihak-pihak di bidang pengawasan itu tidak bisa masuk mengawasi ke ranah sana itu? Tidak bisa. Kita tidak bisa sama sekali gitu. Jadi itu independensi dari apalagi setelah eranya. Kalau yang bisa mengatasi itu di luar pers apa? Pak? Saya kira
penanganan polisi dalam satu batasan tertentu itu bagus. Ada efek jera gitu. Efek jera, orang nggak bisa sembarangan. Sekarang banyak kan, ada yang artis masuk penjara karena hanya persoalan di medsos gitu. Kemudian wartawan juga di daerah-daerah banyak Pak yang kena. Jadi itu saya kira penting dalam batasan tertentu untuk membuat efek jera gitu. Bahwa kita tidak bisa sembarangan. Kalau media misalnya dia tidak berbadan hukum, maka pasti masuk polisi gitu laporannya itu. Kalau dia berbadan hukum maka bisa difasilitasi oleh Dewan Pers. Nah itu saya punya prinsip loyalah kepada gagasan dan ide, bukan kepada personal. Itu kan gitu. Betul. Jadi nanti kalaupun seseorang itu tidak jadi, kita tetap loyal pada gagasannya. Gitu. Memang sekarang diperlukan orang Indonesia yang berpikir strategis, berpikir gagasan besar, ide besar, berpikir untuk orang banyak dan berpikir berjangkauan jauh ke depan gitu. Jadi orangnya bukan berpikir ya jago kandang lah gitu. Jadi seperti itu yang diperlukan sekarang. Ya, ruang-ruang itu makin sempit sekarang, Pak. Artinya ruang-ruang bagi seorang negarawan ya yang berpikir visioner, yang moderat gitu kan, ini makin sempit. Kita nih orang-orang seperti itu makin digencet nih. Makin ruangnya makin sangat sempit dan kotor gitu loh. Jadi dia tidak bisa berkembang gitu. Harusnya kan menurut saya seperti Pak Ad di Dewan Pers maupun di pemerintahan itu makin memperluas ruang-ruang untuk itu gitu. Yang sekarang ini justru ruang-ruang publik itu dikuasai quote oleh mereka yang quote and quote juga memproduksi sampah. Itu dia. Itu dia kita prihatin ya. Itu prihatin gitu. Prihatin. Nah, itu yang saya prihatin, yang kita harus sedih, dan menurut saya si pemerintah harus punya action yang lebih konkret. Iya. Dan banyak juga pejabat kita yang alergi terhadap wartawan gitu. Seharusnya tidak semua disamaratakan bahwa wartawan itu apalah pragmatis atau apa gitu. Jadi ya tetap harus dekat dengan wartawan. Kan ada gium yang mengatakan media bisa menjadikan cacing jadi naga atau sebaliknya naga jadi cacing. Sebagus apapun kiprah seorang profesional di pemerintahan, di eksekutif, itu kalau tidak dibantu oleh media sepertinya tidak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau kinerja bagus kemudian dipublish di media, maka akan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Kayak misalnya di kalangan perguruan tinggi, kayak Menara Gading kan, hasil penelitian mereka tidak bisa dinikmati orang banyak karena tidak dimuat di media massa gitu. Mungkin juga gini Pak Ad, kenapa sekarang berseliweran, kalau istilah saya dulu di sini rongsokan ya. Baik rongsokan informasi, komunikasi maupun rongsokan budaya yang terus diproduksi gitu. Mungkin para jurnalis kita juga tidak seperti dulu banyak membaca ya. Ini dia. Kalau kita kan dulu rasanya kalau nggak menghabiskan satu buku dalam satu minggu itu kita ketinggalan gitu. Nah, itu dia, sekarang wartawan gampang sekali tanpa ada penyerapan informasi yang mendalam gitu. Copy paste aja kan. Di sini begini. Bahkan bukan hanya ini, kalangan perguruan tinggi juga begitu. Membuat disertasi itu banyak yang tesis atau skripsi, banyak yang copy paste. Bahkan ada guru besar yang ngambil dari skripsi S1. Itu dia. Jadi prihatin, wartawan banyak yang copy paste, jadi ngomong sedikit. Jadi ada kemalasan menggali, mengkaji atau mencari referensi yang lebih valid gitu. Betul. Dulu misalnya di kantor pers itu selalu ada mesin antara. Ada router, ada antara, ada beberapa kantor berita luar negeri yang selalu update terus tuh. Nah, sekarang masih ada kayak begitu? Kalau di media besar masih ada. Media besar masih ada, tapi misalnya media kecil nggak ada. Nggak ada, yakin nggak ada itu. Artinya dulu kita ada referensi, gitu loh. Nah, itu kenapa tidak dihidupkan lagi tuh di antara, kan menjadi acuan kita dulu. Iya, masih sekarang juga. Masih sampai sekarang. Jadi untuk media-media tertentu itu mereka tidak perlu menempatkan wartawannya di banyak tempat, tapi khusus karena penanganan antara itu bisa mengcover seluruh dunia. Iya, itu dia, gitu loh. Masih sekarang masih eksis ada gitu. Tapi karena kemudahan dengan medsos, dengan Google itu, akhirnya mulai dilupakan tuh, mulai ditinggalin tuh. Mesinnya muter aja tuh ada, tapi nggak dipakai lagi gitu. Sekarang lewat, bukan hanya mesin itu, lewat ini. Online ya, online. Langsung ke layar monitor mereka masuk gitu. Iya. Dan itu dia, plagiarisme di dunia kewartawanan sekarang berkembang pesat, itu yang kita jadi khawatir juga itu. Betul. ingin gampangnya aja gitu. Gini Pak Ad, ini terakhir Pak Ad ya.
Pak At ini saya lihat konsisten di wartawan ya, dan terutama di Antara ya. Ada yang bilang tuh kalau wartawan Antara itu, saya juga melihat dari Pak At juga nih, agak elitis ya, kurang kritis gitu. Nah ini dia, betul. Saya tidak menafikan anggapan seperti itu ya. Tetapi itu kembali kepada personalnya. Saya buktikan begini, Pak Uten. Jadi ketika Pak Jokowi masuk ke era kedua pemerintahan Jokowi JK, itu mahasiswa kan demo. Demonya apa? Mereka meminta bukti nawacita gitu, sesuai dengan waktu Pilpres. Wah, kritis naik pagar istana dan sebagainya, DPR ya. Kemudian banyak orang bilang, Antara nggak mungkin membuat berita ini gitu. Saya buktikan saya bisa, tergantung bagaimana kita memolesnya gitu. Saya menulis, menginjak 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, mahasiswa di Jakarta mengharapkan gitu, mengharapkan Jokowi JK memenuhi janji nawacitanya sebagaimana mereka kemukakan pada waktu Pilpres gitu. Jadi kan enak, jadi mengharapkan gitu. Jadi jangan menyentak, kalau bahasa Inggris tuh condemn, mengutuk atau regret, menyesalkan, jangan. Jadi kita mengharapkan dipoles. Pokoknya lebih banyak eufemismenya lah. Kalau mengkritik. Jadi eufemisme ini satu istilah bahasa penghalusan untuk sebuah kritik atau apa gitu. Dengan begitu Pak Jokowi jangan nggak marah, mahasiswanya juga terwakili gitu kan. Seperti itu. Bahkan untuk dunia internasional ketika zamannya Timur ramai bergolak, itu kalau berita asing Reuters, kemudian Xinhua dan sebagainya mengatakan bahwa Timur itu kita menganeksasi gitu. Sementara kita menganggapnya sebagai integrasi gitu. Kemudian ketika pejuang Palestina disebut oleh mereka ekstremis, tapi Antara menyebutnya pejuang Palestina gitu. Jadi ada eufemisme betul itu. Jadi itu kan penting ya untuk membangun sebuah keseimbangan, harmoni ya, harmoni gitu. Nah gini Pak At, dari sekian banyak karir yang dicapai Pak At tuh, kira-kira yang paling membanggakan dalam sejarah hidup Pak At di dalam dunia jurnalistik ini apa? Ketika penugasan di New York. Karena kenapa? Karena saya bisa diundang langsung ke ruang sekjen PBB gitu. Iya, Pak Dubes aja waktu itu Nugroho Misumurti, wah gila katanya, aku aja Dubes gak pernah katanya ke ruangan sekjen gitu. Ini diundang ke ruangan sekjen gitu. Jadi saya 2 kali diundang ke ruangannya karena wartawan. Zaman siapa tuh sekjennya? Boutros Ghali sama Kofi Annan. Jadi saya mengalami 2 pergantian itu. Nah di sana dengan wartawan media Indonesia, Muhlis Hasim. Muhlis, kenal ya? Kenal lah, sahabat kita. Jadi kami diundang ke ruangannya langsung. Jadi kemudian ketika waktu itu tim bergolak, ada tokoh Timur yang Uskup Belo ya. Uskup Belo itu masuk ke UN itu tanpa harus izin ke diplomat Indonesia kan, dan ke PTRI namanya, perwakilan Indonesia. Tapi saya bisa mengikuti beliau gitu, ketemu sekjen. Nah, jadi akhirnya saya jadi informannya KBRI, informannya PTRI jadinya. Artinya bilang apa ke sekjen gitu kan, saya laporkan. Dari laporan saya itulah kemudian dilaporkan ke Jakarta gitu. Ada berapa wartawan yang bisa masuk ngobrol bebas dengan Pak Sekjen itu? Kalau dari Indonesia cuma 2. Saya dengan Pak Muhlis Hasim. Enggak, dalam sejarah, ini, siapa aja yang pernah? Belum pernah. Tokoh-tokoh? Belum pernah. Hanya 2 itu aja. Hanya 2 itu aja. Trisneo aja ke Kompas nggak sempat diundang ke ruangan sekjen. Jadi saya itu. Terus yang keduanya tentu banyak bertemu dengan para dubes dari berbagai negara ya, itu semua sahabat. Makanya ketika beberapa wartawan Indonesia datang ke New York kemudian melihat saya kenal dengan banyak dubes, mereka kaget tuh. Oh, kenal banyak dubes katanya. Saya bilang sehari-hari saya di sini. Dari security sampai dubesnya pada kenal gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada kebanggaan di situ, bisa bertemu. Saya hanya seorang anak kepala desa ya di Pandeglang, kemudian bisa bertemu dengan sekjen Pak dari Pandeglang ya. Dia bisa bertemu dengan sekjen PBB, bertemu dengan Presiden Clinton, bertemu dengan Henry Kissinger gitu kan, langsung di satu meja gitu dengan Henry Kissinger di New York gitu. Satu kebanggaan bagi saya dan tidak semua wartawan punya kesempatan seperti itu gitu. Oke, luar biasa. Terakhir Pak ya. Pesan ya buat anak-anak muda dan juga para jurnalis, juga masyarakat di luar sana dalam kiat menghadapi begitu banyak berseliweran media atau informasi dan komunikasi yang saya bilang tadi rongsokan atau apa itu gimana supaya tetap
terjalin harmoni di antara kelompok bangsa, kelompok masyarakat, sehingga negara kita yang memang sedang tumbuh diperhitungkan oleh dunia ini sesuai dengan target ke depan gitu. Pertama itu harus bijak memanfaatkan medsos gitu. Nah, bijak di sini terkandung juga self censorship. Ketika ini menimbulkan kontroversi di masyarakat, jangan ikut-ikutan kemudian mengupload gitu. Jadi kita menyaring diri sendiri lah, jangan ikut terlibat dalam konflik yang tidak perlu gitu kan. Text time kan, sayang energi kita fokus pada sana. Sementara negara lain sudah makin maju gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kalau untuk wartawan itu dia tidak boleh hanya mengandalkan dari informasi di medsos ya. Tetap harus banyak membaca gitu. Dan membaca minimal membaca peta berita tiap hari arahnya kemana gitu kan. Jadi karena dengan membaca itulah maka kita akan memahami ketika membuat berita itu atau tulisan, kita tidak akan kelihatan dangkal gitu ya dalam penyajian narasinya. Nah, berikutnya saya sih selalu menyarankan kepada teman-teman yang junior ya, yang adik-adik jurnalis, itu pelajari bahasa Inggris gitu. Jadi itu kunci sukses untuk kita ke depan. Kalau kita hanya hebat di dalam negeri saja, rasanya sayang gitu kan. Dan itu bukan suatu hal yang susah gitu. Dan satu lagi, ukuran kesuksesan seorang wartawan yang dulu diamanatkan oleh Yakub Utama kepada saya, nulis buku. Itu betul. Gitu. Itu betul Pak Uten. Saya pun sudah menulis beberapa buku. Dan itu menolong juga Pak, menolong dalam pengertian tidak bisa kita mengandalkan dari gaji wartawan saja. Dengan menulis buku, jadi pembicara kan kita sering jadi saya pembicara. Pernah ditepuk buntak saya oleh Pak Yakub ketika seminar di Lampung. Kamu mau jadi wartawan. Kalau kamu mau jadi wartawan, nulis buku. Akhirnya sekarang kita nulis buku. Dan jadi amal jariah gitu. Nah, satu hal lagi, last but not least untuk teman-teman wartawan, jaga kesehatan. Gitu. Sehebat apapun kita, kalau kita sakit, nggak ada apa-apanya gitu. Makanya usahakan tidur malam itu paling telat jam 11. Itu jangan tiap hari kemudian bikin berita melewati sampai jam 2, jam 3 gitu. Enggak. Jadi itu jaga kesehatan. Banyak minum, Mbak. Karena sering saya juga terbawa arus gitu kan, lupa minum. Kemudian menahan air kencing, menahan pipis, itu bahaya sekali, Pak. Jadi kesehatan itu faktor utama, karena sehebat apapun kita, saya katakan tadi, tidak akan ada apa-apanya kalau kita sakit gitu. Itu penting. Baik, Pak. Wah, luar biasa. Begitulah pemirsa, obrolan menarik dengan seorang tokoh pers di Indonesia yang sudah tidak asing lagi bagi dunia kewartawanan dan bagi wartawan di tanah air. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Teruslah menjadi matahari yang bersinar, memberi pencerahan dan pencerdasan demi keharmonisan dan kesatuan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.